Cucumis melo atau melon merupakan salah satu tanaman yang berasal dari famili cucurbitae. Pada tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penelitian sejak abad yang ke-17. Budidaya pada tanaman ini selama ini masih menggunakan cara hibridisasi, di mana dalam cara tersebut perlu dilakukan pengembangan berupa kultivar baru dengan tingkat ketahanan penyakit dan rasa. Transformasi genetik memberikan cara alternatif untuk mengatasi kelemahan dari cara hibridisasi dengan memperkenalkan gen yang hingga saat ini masih belum ditemukan untuk budidaya tanaman. Pada transformasi genetik, terdapat dua syarat utama. Yang pertama yaitu sistem regenerasi yang digunakan harus efisien, dan yang kedua, metode yang cocok untuk pengenalan materi genetik. Pada penelitian ini akan mengembangkan proses transformasi pada melon menggunakan eksplan dari bagian biji melon yang memungkinkan untuk membudidayakan tanaman diploid transgenik dari berbagai genotip melon. Pada penelitian ini menggunakan protein fluorescence EYFT dan DSRET sebagai gen penanda dan memainkan peran kunci mengidentifikasi tunas yang berubah bentuk. Sedangkan tekanan Kn yang tinggi digunakan untuk menentukan dalam proses mengembangkan tunas transgenik yang sejenis. Setelah meninjau dan menguji berbagai jenis eksplan melon dan pendekatan transformasi yang dijelaskan dalam literatur, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metodologi baru yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan spesies melon yang sehubungan dengan transformasi genetik. Metode penelitian dalam jurnal ini yang pertama yaitu mengenai bahan tanaman. Nah, bahan tanaman ini berasal dari genotip BGV 130 dari tipe melon carentais dan 3 genotip Cucumis melo yang berbeda dan tidak terikat sesuai dengan tipe Gallia, Pildesapo, dan Blanco. Langkah pertama yaitu biji dikupas terlebih dahulu, kemudian didesinfeksi dan ditempatkan pada air suling dalam ruang gelap dengan suhu 26 derajat Celcius. Nah, untuk ploidi sendiri ditentukan dengan eksplan diperoleh dari bibit melon yang telah diimbibisi pada media germinasi. Yang kedua yaitu regenerasi tanaman. Nah, di regenerasi tanaman ini menggunakan dua tipe eksplan. Untuk tipe eksplan yang pertama yaitu eksplan yang paling umum digunakan dalam eksperimental transformasi. Untuk eksplan tipe 2 yaitu eksplan dengan modifikasi. Untuk langkahnya yaitu eksplan ditempatkan pada media regenerasi atau RM. Kemudian setelah 4 minggu, pucuk yang diregenerasi dipindahkan ke media routing elongation atau ERM, dan regenerasi dan pengembangan tanaman dilakukan dalam ruang pertumbuhan pada suhu 26-28 derajat Celcius dengan intensitas cahaya 55 mikromol M pangkat min 2 S pangkat min 1 selama foto periode 16 jam sehari. Yang ketiga yaitu inokulasi agrobakterium dan transformasi tanaman. Strain EHA105 Agrobacterium tumefaciens ditransformasikan dengan vektor biner BMOG 800 yang melindungi gen reporter EYFP terganggu oleh intron dan di bawah kendali promotor CAMV35S. Gen reporter di SRD ini digunakan untuk transformasi melon untuk membandingkan efektivitasnya. Untuk gen resistensi KN NPT2 di bawah kendali promotor NOS digunakan untuk seleksi dengan kedua reporter. Koloni tunggal diinokulasi pada media LB, kemudian diinkubasi pada rotari. Setelah sentrifugasi, suspensi agrobakterium disesuaikan pada OD 600. Untuk eksplan tipe 1 dan eksplan tipe 2 direndam dalam suspensi agrobakterium, kemudian suspensi bakteri dihilangkan dan eksplan langsung ditransfer ke RM atau media regenerasi. Eksplan kemudian dicuci dengan cairan RM
yang ditambah dengan 200 mg per liter vancomycin dan 300 mg per liter cefotaxime, kemudian ditempatkan ke dalam RM selektif dengan penambahan 150 mg per liter KN dan antibiotik yang sama. Setelah 4 minggu, antibiotik yang sama. Setelah 4 minggu, tunas yang telah diregenerasi disubkultur dalam RM selektif yang segar. Untuk ekspresi EYFP pada tunas itu dievaluasi dan yang menunjukkan beberapa ekspresi dipindahkan ke IRM untuk routing. Nah, tanaman yang berakar selanjutnya diperiksa oleh PCR untuk gen penanda lainnya, NPT2 dengan primer spesifik. Yang keempat yaitu estimasi ploidi. Nah, untuk tingkat ploidi keduanya, jenis tanaman regenerasi transgenik ditentukan oleh flow cytometry. Nah, selain itu, tingkat ploidi tanaman transgenik dikonfirmasi oleh pengamatan fenotip tanaman yang dibudidayakan di rumah kaca terbatas. Nah, yang kelima yaitu deteksi ekspresi EYFP di SRED, stereomikroskopi fluoresensi. Nah, explant diberikan dengan teleskopik Leica MZ110F dilengkapi dengan set filter yang berbeda. Untuk modul filter fluoresensi GFP Plus mengandung filter eksitasi 480 per 40 nm, 505 nm, LP pantulan sinar dikromatik LP cermin, dan 510 penghalang LP filter. Untuk modul di SRED berisi filter eksitasi 545 per 30 nm dan filter emisi 620 per 60 nm. Kemudian foto diambil oleh kamera warna Leica DFC 7000T. Yang terakhir yaitu mengenai analisis statistik. Eksperimen transformasi diulang setidaknya 2 kali, yaitu sekitar 50 explant per eksperimen. Nah, untuk presentase inti diploid dalam berbagai jenis explant dan tanaman diploid yang diregenerasi dibandingkan melalui ANOVA dengan kemungkinan maksimum. Untuk progeni T1 dihasilkan setelah penyerbukan sendiri, beberapa garis transgenik dan rasio pemisahan marker dikontraskan oleh chi-square dengan nilai yang diharapkan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, pada transformasi tanaman, kemampuan regenerasi explant cotyledon tipe 1 bervariasi, yaitu 0 hingga lebih dari 90%, tergantung pada genotip dan nama perkecambahan biji. Regenerasi dan persentase tanaman diploid biasanya berkurang seiring waktu dalam medium perkecambahan. Regenerasi explant tipe 2 menunjukkan sebagian besar meristem baru muncul dari area kecil explant, umumnya dekat dengan tunggul hipokotil. Sejumlah besar tunas pengekspresi EYFP diperoleh dari semua genotip. Lebih dari 15% tunas yang diregenerasi diekspresikan oleh EYFP. Sayangnya, seleksi restriktif yang digunakan tidak dapat menghindari diproduksinya tunas regenerasi yang tidak mengekspresikan EYFP. Konsentrasi KN200 dan 250 mg per liter menghasilkan jumlah tunas yang mengekspresikan EYFP sangat rendah. Regenerasi kuncup dari dua jenis explant BGV 130 yang dibandingkan mengekspresikan EYFP ganda dari explant tipe 2. Namun, tanaman tersebut tidak berakar. Jumlah EYFP plus tanaman berakar dari explant tipe 2 sebesar 6,5 kali dari tipe 1. Pada semua genotip, explant tipe 2 diregenerasi dalam persentase yang cukup besar dan laju regenerasi tunas yang mengekspresikan EYFP cukup tinggi, terutama pada jenis melon Gallia dan Blanco dengan 15,4 dan 13,2% tunas pengekspresi EYFP. Perbedaan signifikan yang tinggi ditemukan antar genotip dalam hal persentase tunas EYFP plus yang diproduksi. Selama langkah routing menggunakan 150 mg per liter KN, yang merupakan konsentrasi 3 kali lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk menghambat perkecambahan biji. Tekanan seleksi tinggi ini mengurangi jumlah akhir dari akar transgenik yang diperoleh. Semua garis akar
secara konsisten positif ketika diperiksa oleh PCR untuk NPTLL. Daun dari tunas yang tidak dapat terpisah dari akar ditempatkan pada media regenerasi selektif untuk induksi tunas adventif yang dapat memungkinkan menghasilkan garis melon yang seragam dalam genotip tempat regenerasi dari daun diperoleh. 3 dari 10 jalur transgenik BGV 130 diperoleh setelah 1 titik siklus regenerasi, yakni peningkatan 1,4 kali dalam efisiensi transformasi. Perbedaan yang ditemukan antara genotip dalam jumlah tunas pengekspresi EYFP tidak konsisten dengan jumlah garis akhir yang diperoleh, karena semua genotip menghasilkan garis pada tingkat yang sama secara statistik. EYFP plus yang diregenerasi tunas dari eksplan yang terinfeksi Agrobacterium pulih dalam media seleksi dengan 150 mg per liter Kn. Garis transgenik yang dipindahkan ke rumah kaca menunjukkan ekspresi penanda visual seragam dibandingkan dengan kontrol yang tidak berubah, meskipun intensitas ekspresi tergantung pada jaringan. Hasil yang kedua yakni pada estimasi ploidy dengan berbagai jenis eksplan. Histogram menunjukkan persentase dari sel diploid dan tetraploid membentuk puncak yang terpisah. Analisis statistik menunjukkan persentase signifikan lebih besar sel diploid pada eksplan tipe 2 daripada eksplan tipe 1. Tanaman regenerasi dari biji 0 hari sebagian besar diploid dan tidak ada perbedaan secara signifikan di antara kedua jenis eksplan yang diamati. Namun, persentase tanaman diploid menurun secara signifikan ketika eksplan berasal dari biji yang berkecambah selama 2 atau 3 hari. Hasil yang ketiga yakni produksi keturunan transgenik. Ekspresi EYFP dan DS rate yang kuat diamati pada bunga transgenik T0 dibandingkan dengan bunga tipe liar. Ekspresi transgen yang sangat intens juga diamati pada Anthera dan benang sari. Ekspresi juga sangat kuat di ovarium tanaman transgenik, yakni ovula kecil menunjukkan ekspresi EYFP yang tinggi dibandingkan dengan tanaman tipe liar. Intensitas ekspresi di jaringan yang berbeda menunjukkan perbedaan besar dalam ekspresi antara garis transgenik yang berbeda, yang mungkin disebabkan oleh nomor salinan yang berbeda atau efek dari lokasi transgen. Ekspresi EYFP tidak terdeteksi dalam biji sebelum perkecambahan, namun dapat diamati dalam biji yang telah berkecambah selama 7 hari dibandingkan dengan biji kontrol dalam media perkecambahan. Menariknya, ekspresi DS rate terlihat pada biji yang tidak berkecambah, keduanya di bawah cahaya putih dan sinar UV. 4 jalur transgenik yang diserbuki sendiri menghasilkan segregasi dari gen penanda pada rasio yang berbeda. 2 di antaranya rasio progeni pengekspresi EYFP atau DS rate menunjukkan setidaknya 2 salinan transgen, sedangkan pada 2 tanaman progeni lainnya mengekspresikan kecocokan EYFP dengan rasio 3:1 yang menunjukkan 1 integrasi transgen di setiap baris. Pemindahan tanaman transgenik tetraploid ke rumah kaca serta membiarkannya berbunga dan berbuah menunjukkan beberapa karakteristik umum untuk tanaman melon tetraploid, seperti intern pendek, biji lebih besar dan bulat dari tanaman diploid. Oke, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Nah, pada jurnal ini dijelaskan mengenai metodologi transformasi yang memungkinkan untuk menghasilkan tanaman hasil transformasi dari 4 genotip melon yang sangat berbeda. Sebagian besar penelitian tentang transformasi melon dilakukan dengan menggunakan kotiledon. Transformasi kotiledon ini tergantung pada genotip, perbedaan besar kemampuan regenerasi serta efisiensi transformasi. Dalam pengembangan transformasi independen genotip yang efisien tersebut, kemungkinan juga terdapat beberapa hambatan. Salah satunya yakni pada organogenesis dan embryogenesis adventif. Biasanya, proses ini sangat sensitif
dan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kecil. Oleh karena itu, dilakukan uji eksplant tipe 2 seperti yang ada pada gambar 1A pada jurnal dan membandingkannya dengan eksplant kotiledon yang paling umum digunakan dalam literatur penelitian seperti pada gambar 1A tipe 1. Kemudian diharapkan akan terjadi regenerasi dari eksplant tipe 2, terutama dari sel-sel meristematik yang telah dikonfirmasi oleh tingkat regenerasi yang besar, efisiensi transformasi yang serupa untuk semua genotip. Terjadinya tanaman simerikal dapat dijelaskan oleh asal multiseluler tunas organogenesis. Selain itu, pengembangan simera dapat terjadi akibat ekspresi sementara dari gen penanda selama tahap awal proses regenerasi atau adanya sel agrobakterium persisten dalam jaringan yang terinfeksi. Simera juga dapat menjadi konsekuensi dalam perlindungan sel-sel non-transgenik oleh sel-sel yang ditransformasikan di sekitarnya atau dari ketidakefektifan agen selektif dalam spesies dengan toleransi endogen. Pada percobaan melon ini telah diamati kalus besar yang mengekspresikan EYFP setelah infeksi agrobakterium. Jaringan transgenik ini tidak sering beregenerasi, dapat menghasilkan detoksifikasi antibiotik di media sekitarnya, dan memungkinkan regenerasi lolos atau tunas yang sebagian ditransformasikan dari daerah dekat. Khususnya dalam kasus eksplant tipe 2, karena jaringan yang tersisa dari tunggul hipokotil sangat rentan terhadap infeksi agrobakterium dan mengandung sel dengan tingkat pembelahan sangat tidak terorganisir. Untuk menghindari simera memang benar-benar sulit, akan tetapi dapat dilakukan dengan pemilihan yang lebih detail dan seefisien mungkin selama proses berlangsung. Dengan demikian, telah digunakan tekanan seleksi yang relatif tinggi, yaitu sekitar 150 mg per 1 kN selama proses regenerasi, serta konsentrasi yang sama juga dipertahankan selama rooting tanaman transgenik putatif. Selanjutnya, regimen seleksi sangat bervariasi dan dapat ditemukan dalam literatur tentang transformasi melon yang berkisar dari 50 mg per 1 kN hingga 200 mg per 1 kN. Media selektif yang paling ketat seringkali digabungkan dengan penundaan 7 hari dalam penerapan tekanan seleksi. Namun, dalam sebagian besar laporan hasil penelitian, seleksi dihilangkan selama langkah rooting atau diterapkan pada konsentrasi rendah, yaitu sekitar 50 mg per liter. Dalam penelitian ini hanya menemukan 2 artikel di mana tekanan seleksi diterapkan selama langkah regenerasi dan dipertahankan selama rooting, walaupun konsentrasinya hanya 100 mg per 1 kN. Tetapi tekanan seleksi yang diterapkan dalam penelitian tersebut mungkin memberikan pengaruh pada perbedaan besar antara tunas yang mengekspresikan EYFP dan tanaman berakar dalam media selektif seperti yang ada pada tabel 2, karena tekanan seleksi semacam itu mungkin telah mencegah rooting chimera. Efisiensi transformasi tertinggi berdasarkan literatur tentang transformasi melon adalah sekitar 7%. Tetapi dalam kebanyakan kasus tanaman yang ditransformasi hanya dikonfirmasi oleh PCR. Efisiensi yang dikonfirmasi oleh seorang peneliti yang bernama Southern Blot
untuk saat ini tidak pernah dilaporkan lagi, apalagi dalam kultivar jenis ini. Sedangkan dalam literatur lain yang lebih baru, efisiensi yang dilaporkan untuk kultivar yang sama sudah tidak ditentukan atau serendah 1%. Belum ditemukan publikasi juga terkait efisiensi yang dilaporkan didasarkan pada jumlah tanaman transgenik yang berakar pada media yang sangat selektif. Namun, dari hasil penelitian ini jelas bahwa efisiensi berdasarkan ekspresi penanda atau bahkan PCR mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan dalam tabel 2 berdasarkan tanaman berakar. Efisiensi yang dilaporkan di sini, baik setelah evaluasi Gen Reporter, mulai dari 4,5 hingga 15,4%, atau setelah routing tunas AFP juga diperiksa oleh PCR dalam medium yang sangat selektif, mulai dari 1,3 hingga 3,8%. Baik, saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari penjelasan saudara Kamila. Selain itu, efisiensi rata-rata dari 4 genotip berbeda yang diuji mewakili tipe melon yang sangat berbeda. Analisis mikrofluorometrik dari isi DNA nuklir dari jaringan somatik Arabidopsis thaliana telah mengungkapkan duplikasi endoret yang luas dan menghasilkan jaringan yang mengandung campuran sel poliploid. Dapat terlihat bahwa endoreduplikasi juga terjadi dalam melon, terutama selama perkecambahan biji dan induksi regenerasi dari kotiledon, yang berarti bahwa tanaman melon regenerasi biasanya poliploid setelah kultur jaringan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanaman yang diregenerasi dari semua jenis benih, terutama benih yang diploid, jumlah ini menurun secara drastis ketika tanaman diregenerasi dari kotiledon hari kedua dan hari ketiga di biji kecambah tua. Presentase tanaman diploid yang diterbitkan yang diperoleh dari kotiledon berkisar dari serendah 0%, sedangkan presentase tinggi tanaman diploid hanya dilaporkan hingga 66% tanaman diploid. Ketika embrio somatik dan eksplan daun sebesar 85% digunakan, namun protokol ini tersedia untuk genotip yang sangat spesifik. Untuk mengatasi salah satu masalah utama transformasi melon, yaitu produksi presentase besar tanaman poliploid, sangat penting untuk menggunakan benih yang diam. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa proses endoreduplikasi lebih digeneralisasi ketika benih berkecambah selama beberapa hari sebelum percobaan regenerasi atau transformasi. Ketika bekerja dengan spesies yang sulit diubah, sangat penting untuk menggunakan penanda non-destruktif visual. Ketika bekerja dengan benih yang sulit diubah, sangat penting untuk menggunakan penanda non-destruktif visual seperti EYFP atau DS-RED yang digunakan di sini, yaitu dapat membantu mengidentifikasi jaringan yang telah diubah. Spesies seperti melon, di mana sejumlah besar, membutuhkan penanda untuk mengurangi jumlah pekerjaan yang terkait dengan identifikasi tunas tanaman putatif. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makalah ini menjelaskan mengenai perkembangan protokol transformasi untuk berbagai kultivar melon. Meskipun efisiensi dari transformatif masih relatif rendah, mereka konsisten untuk 4 tipe melon yang sangat berbeda yang diuji, sedangkan protokol yang diterbitkan sebelumnya semuanya sangat tergantung pada genotip dan seringkali menghasilkan hasil variabel dengan genotip yang sama. Selain itu, sebagian besar dari tanaman transgenik diploid, sementara publikasi lainnya menggambarkan produksi tingkat besar tanaman poliploid. Metodologi ini berdasarkan pada pemanfaatan eksplan kotiledon dari biji diam yang masih memiliki sel meristematik, memfasilitasi regenerasi tanaman melon diploid yang berubah. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup kelas yang telah dibuat.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.